Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari suatu 1 Yohanes 5, mulai ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang, telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan lagi bahwa kita berasal dari Allah. Walaupun dunia ini dikuasai si jahat, tapi ingat, kita berasal dari Allah dan Allah telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Yang benar tentu saja Allah, yang benar ditulis di dalam firman-Nya, dan yang benar juga di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudara dan saya sudah menjadi orang yang berasal dari Allah. Jadi kita dapat hidup benar, dapat pengertian yang benar, dapat hidup dalam kebenaran, dapat hidup yang benar, dan hidup yang kekal itu sudah dapat dan bisa kita alami terus-menerus. Itu yang diminta, supaya hidup dalam kebenaran. Dan diingatkan, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala, supaya kita tidak menyimpang dari Allah yang benar, tidak menyembah yang lain, tidak mengagung-agungkan yang lain kecuali Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Jangan ada penyembahan berhala. Pada waktu itu tentu saja penyembahan yang dimaksud adalah dewa-dewa, patung-patung. Tetapi sekarang mungkin dewa atau ilah lain, Allah lain, berhala mungkin sudah tidak dipercayai, tetapi ada berhala, yaitu berhala kekayaan, menyembah kekayaan, mengagung-agungkan kekayaan, kepandaian, juga bisa mengagung-agungkan, menyembah juga kecantikan atau kegantengan. Jangan-jangan menjadi berhala kita, ilmu kita. Jadi mari kita fokus hidup di dalam kebenaran Allah, di dalam Kristus Yesus, dan diharapkan Bapak Ibu Saudara mengalami hidup dalam kebenaran, karena kita sudah dikaruniai pengertian supaya kita ada di dalam yang benar. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita berusaha berpengalaman hidup di dalam yang benar, yaitu melalui firman-Nya yang adalah perkataan dari yang benar, Dia yang benar, Allah yang benar, sehingga firman-Nya benar. Kalau kita menghidupi firman-Nya, kita hidup di dalam kebenaran. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa mengalami kebenaran, merefleksikan kebenaran yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dengarkan, yang kita pertimbangkan untuk menjalani hidup
sehari-hari. Mari kita mohon kepadanya. Tuhan, terima kasih atas pengertian yang Tuhan berikan kepada kami bahwa kami yang lahir dari Allah hidup di dalam yang benar dan dapat memperoleh anaknya yang tunggal yang ada di dalam hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami, hidup kami sehari lepas sehari mengalami pertolongan-Mu dalam menjalani suatu kehidupan yang berkenan kepadamu, yaitu hidup yang mau merefleksikan kebenaran firman Allah. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.